Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, Pak, gimana mungkin menjalani bulan puasa bulan ini seperti apa? Menjalani bulan puasa bulan ini Masya Allah, mudah-mudahan full lagi ya. Kalau tahun kemarin kan full, karena emang gak ketahuan totonya lagi hamil. Ya mudah-mudahan ini full lagi, Insya Allah Bismillah. Bersama Petong berdua. Kalau bapaknya main udah jebol dia karena sakit. Sekarang sampai ngurus anak juga kan, Nah. ngurus si kembar, tapi harus puasa juga. Lumayan berat nggak sih kok? Oh dikatakan berat mah enggak, karena kan alhamdulillah sekarang si Boboiboy kan udah ada yang jagain si Sus gitu. Jadi gue juga kerjanya lebih tenang. Terus kalau masa perhatian mah udah pasti nggak bakal pernah putus, walaupun ditinggal gue tetap ngeliat pantau dari CCTV gitu. Kadang-kadang kan ya kalau yang si bontot nih rada-rada adatnya cakep ya, jadi harus yang nenangin tuh harus gue. Jadi kalau dia lagi nangis, lagi rewel, kalau nggak video call gue, kalau nggak video call ayah bosek. Jadi gitu, dia udah tahu kalau ngeliat suara emaknya, udah paham tuh dia, udah kadang-kadang cuma ngeliat begitu doang tuh nanti diem gitu. Perkembangannya gimana, Pak? Perkembangannya cakep banget si Boboiboy, tiap bulan berat badannya naik, lumayan sekilo. Terus alhamdulillah walaupun dia rada-rada kayak sakit, kita punya walaupun dibantu sama dokter pribadi dari pantau dari jauh. Jadi kitanya juga kalau dulu makan kita takut ya, tengah-tengah malam panas kita mau kemana, mau ke dokter 24 jam. Cuman kan itu dokter 24 jam, dokter umum ya. Bukan yang nggak percaya, namanya anak kecil gitu. Sekarang alhamdulillah Boboiboy ada gaya banget punya dokter pribadi dia. Dokter Diki. Jadi kalau tiap malam jam 2 atau jam 3 subuh standby, jadi dibales WhatsApp-nya kayak gitu. Jadi nggak khawatir gitu. Alhamdulillah sekarang mah rezekinya si Boboiboy cakep banget dah pokoknya. Alasannya pakai dokter pribadi apa sih, Pak? Alasan di dokter pribadi mungkin emang bawaan dari awal kali ya. Mungkin kalau nggak dari awal mungkin kita nggak punya, kan dari awal emang periksanya di bunda, terus ditangani sama dokter Diki, terus sampai detik ini. Jadi dokter Diki tuh kayak orangnya baik banget sampai begini, kalau ada apa-apapun, mau apapun itu tentang anak tolong ditanyakan, kata dia gitu. Makanya kalau anak kayak pilek, mampet, kan lagi musim banget pilek ya, jadi standby nih dokter, dok ini kan karena masih bayi, ini obatnya harus apa, ini kitanya harus ngapain gitu. Yang penting kata dokter Diki tuh bilang satu, yang penting mamanya jangan stres dulu gitu. Kalau mamanya stres, anaknya juga ikut-ikut gitu. Makanya berusaha untuk tenang dan nanganin anak tuh jangan terlalu panik gitu kalau kata dokter. Jadi mamanya harus tenang dan jangan stres, intinya gitu. Itu kuncinya. Pak, kalau dari dokter sendiri mengejutkan untuk puasa atau tidak? Biasanya kan Kalau menganjurkan puasa silakan untuk berpuasa, cuman pola makannya kayak banyak sayur-sayuran, kayak lebih kayak gitu. Terus proteinnya dijaga, lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Yang penting sayur-sayuran jangan lupa, jangan ditinggalin gitu, buah-buahan kayak gitu. Tadinya emang serepot itu, Pak, ngurus si baby Ih, kembar. tadi mau gue bingung ya, ini bagaimana ngurus anak satu aja kita kewalahan, apalagi dua, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Kan katanya kalau anak kembar kan sakit satu, sakit semuanya. Tapi alhamdulillah, kalau yang si kembar ini masih Boboiboy, si Rapi-Rapa tuh, ya udah kayak kemarin adanya sakit, ya abangnya nggak ikut sakit, lebih kayak gitu enggak. Katanya kan kalau kembar ini ikut sakit, ini ikut sakit, enggak. Tapi alhamdulillah enggak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang tuh, nikmat. Oh ternyata gini ya, jadi kalau kita gendong satu tuh kadang-kadang gue nggak tega, yang satu nggak digendong. Jadi lebih kayak gue pengen gendong duanya tapi gue nggak bisa, gimana cara gendongnya, kayak gitu sih. Lebih kayak ngejaga perasaan anak gue yang satu. Mungkin kalau bayi kan belum ada perasaannya, mungkin masih bayi lah. Jadi guanya harusnya ntar semenit ini gantian, terus semenit ini gitu sih. Lebih kayak ganti-gantian aja. Tapi sebelumnya udah coba, Pak, sebelum pakai dokter pribadi ngurus sendiri gitu. Sebelumnya waktu Petong, wah iyalah kewalahan waktu itu si Petong aja, kita hidung mampet aja bingung. Ditanganinnya harus seperti apa? Oh ternyata pas punya dokter pribadi, nih kalau anak mampet harus diginiin, tidurnya harus begini, nih pakai obat ini ya, nih biar begini. Kalau biar mampet hidungnya di dalam ternyata ada yang kesumbat, nih harus pakai cairan ini. Terus
video-video dari dokter Sidiki itu dikirimin ke kita dan kita praktekin ke anak kita sendiri. Jadi kita paham sekarang kayak gitu. Kayak pup nih, anak kecil kan rentan banget sekarang ya, kalau kayak pup tuh kayak nya terus dikirimin ke dokter, tiap hari kita ngirimin mulu ke dokter gigi. Kata dokter nggak apa-apa po, kata dia gitu. Karena ngeri kan kalau anak kecil kan kalau sakit nggak bisa ngomong, bisanya cuma nangis kayak gitu. Artinya kalau pakai dokter pribadi berarti ada biaya lagi dong, kalau tambahan itu gimana kok? Harga temen ya Wak. jadi dokter gigi lebih support, lebih support aja, lebih kayak harga temen aja, lebih kayak gitu sih. Nah kan Pak juga tadi bilang katanya apa namanya ada sus, terus ada dokter juga. Bondingnya gimana? Apa nggak takut apa namanya jadi jauh sama anak atau gitu? Takut nggak sih Pak? Kalau masalah takut sih, ada rasa takut ya, karena nih anak yang si bontot nih mukanya udah mirip sama si sus. Kalau kata orang Betawi itu udah kedagingan. Habis gimana dong? Kitanya kan kerja. Cuman kan ini anak yang satu ini jadi anak yang bontot nih dipegang sama sus ini, anak yang si Rapi dipegang sama sus yang ini. Ya udah kita mah saling percaya aja, sebenarnya lebih ke tiap hari yang penting pantau, jangan pernah putus. Terus kalau secapek apapun, ya sekarang kalau kerja tapi nggak capek ya. Tapi kalau udah ngeliat bayi tuh langsung semangat, capeknya hilang, udah. Rasa sakit kita yang pegel-pegel yang tadi meriang tuh hilang. Jadi dikatakan takut ya takut, tapi balik lagi. Yang penting kita tetap ngejaga di saat kita pulang kerja, kita walaupun anak tidur kita samperin anak, kita cium gitu. Bondingnya gitu. Gimana Pak sama anak si kembar ini Pak? Bonding apa sih? Lurusin? Ya apa namanya biar terikat gitu batinnya sama emaknya gitu kan, kalau anak zaman dulu kan gitu ya begitu tadi, makanya kalau pulang kerja secapek-capeknya kita, apa namanya, walaupun kita lagi capek-capeknya, walaupun dia lagi tidur ya kayak gitu, kita elus-elus palanya, embun-embunannya kita lawatin, terus cium, ajak ngobrol, walaupun dia belum paham ya kayak begitu, tapi dia udah paham ngeliat maminya. Ngeliat mami udah paham, kalau ngeliat mami udah ngeliat udah cengar gitu. Berarti istilahnya di Ramadan tahun ini lebih rame, dalam arti mungkin ada rencana untuk beli baju samaan semuanya nih kan biasanya. Udah pasti ya. Gimana? Kan katanya gini, kalau kembar itu nggak identik juga kalau nggak sama, katanya kalau nggak sama. Tapi balik lagi, kan lucu ya, anak baru bulanan tuh udah dipakein baju ini ono gitu, maksudnya kembar. Ntar mah dengan katanya gue udah nanya-nanya nih yang kembar nih, kayak Rizky Ridho, kayak si Michelle sama si siapa? Marcel sama Michelle, siapa? Misa. Gue udah nanya-nanya, emang kalau kembar lu harus identik ya kalau baju gitu? Enggak, pun dan dengan sendirinya kalau dia dewasa dia paham dengan style dia masing-masing. Oh kayak gitu. Emang kita dulu kalau masih kecil gue sama dikembar-kembarin gitu. Jadi karena gue mah ngikutin aja udah, karena berhubung anak kembar masih bulanan, ya udah gue sekarang bajunya kembar kayak gitu. Tapi ASI masih eksklusif Pak atau gimana Pak? ASI masih kasih dikit, alhamdulillah. Biar sedikitnya kita dikasih gitu. Ya masih lah. Gitu. Petong gimana Pak? Ada cemburu nggak sama? Oh Petong mah, dia mah kalau ditanya sama orang nih, Petong sayang sama adeknya? Enggak, padahal dia sayang. Oke. Dia orangnya gitu, orangnya gengsi ya. Kalau kata kita gengsi, malu. Makanya kalau ditanya, Pati seneng nggak punya adik? Enggak, padahal mah dia seneng kayak gitu. Tapi kalau di rumah gimana Pak? Nggak memperlakukan anak adik-adiknya gimana Pak? Yang siapa sih Petong? Ya sayang. Nah, kan ketahuannya kalau abang tuh sayang sama adiknya tuh dilus-lus, dicium-cium, diajak bercanda, tangannya tuh digini-giniin sama dia. Gue paham maksudnya nih anak sayang nih sama adiknya kayak gitu sih. Ada lagi? Ada lagi? Kok mau update soal itu, kemarin kan sempat viral soal banjir tuh terutama di Bekasi. Kok melihatnya seperti apa? Sempat melihat di sosmed atau sempat melewati tempat banjir atau seperti apa? Insya Allah kemarin emang sempat ada berita banjir di kawasan Bekasi ya. Iya. Turut berduka cita, maksudnya Polpa doain ya buat para warga Bekasi diberikan kesabaran, mudah-mudahan musibah ini tidak berlanjut. Dan Po juga kemarin sempat ngelihat yang sampai masuk ke dalam mall-mall, itu sih luar biasa ya, banjir kok sampai segitunya gitu. Banjir dari mana, imbasnya kemana gitu ya. Ya sekarang buat warga
berharap hati-hati dan tetap waspada, intinya gitu aja. Dan mungkin netizen mungkin banyak bilang gagal fokus dalam arti istri dari wali kota Bekasi sampai ngungsi ke hotel, itu gimana sih kok? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan banjir Bekasi, jadi istri dari wali kota Bekasi ini ngungsi ke hotel. Emang rumahnya banjir juga? Ya mungkin atau Banyak Ya, ngungsi ke hotel. kalaupun stop. banjir kan biasanya kan ikut bantu masyarakat atau seperti apa melihat? Ya mungkin mungkin dia mengungsi ke hotel yang mungkin juga rumahnya kebanjiran, ya wajar kalau dia mengungsi. Cuman kan dia bukan yang nggak peduli dengan masyarakatnya, peduli. Mungkin dia menyelamatkan dirinya sendiri baru ke masyarakat, mungkin bisa jadi begitu. Kita mau positif aja, udah thinking aja, jangan aneh-aneh udah gitu. Dan banjir bisa dikatakan terbesar kemarin pokoknya. Ya kemarin terbesar ya, Ya, benar. dari 2000-nya terakhir tuh 2000 berapa ya? 2000 ya? Iya, Yang banjir gede-gedean tuh. Ini banjir gede-gedean lagi. Sampai atap. Sampai ya Allah, Masya Allah, pokoknya kita tetap berdoa, pokoknya tetap ikhtiar, pokoknya apapun musibah yang diberikan sama Allah tetap kita nikmatin dan syukurin aja udah. Pokoknya balik ke diri kita aja lagi masing-masing, intinya gitu. Tapi kok pernah ngalamin nggak sih? Banjir. Rumah saya dataran tinggi ya, jadi berarti ya. jadi aman, alhamdulillah. Kemarin juga sempet di Bogor, sempet takut. Oh, gue mikir gue gini, oh iya, villa gue kan ada di Bogor, oh iya itu mah jauh dari kali, sih gitu. Masa Tanjatan kalau rumah gue, kalau villa gue udah kena banjir berarti Jakarta seape gitu. benar, Kan benar. puncak, Iya, itu udah di gunung. tinggi. Oh, lepok kita. Lah kita udah lautan berarti. Iya. Mikir begitu. Oh, ternyata di puncak tuh ada berapa kali gitu ya. Jadi tapi masih aman, alhamdulillah. Rumah alhamdulillah. Cuman rumah saya kebocoran no. Kemarin pas Raffi Ahmad ke rumah, gue malu banget. Dia lagi pengen minta sahur ke rumah, gue kaget ya. Grojok rumah gue. Ya Allah, malu, gue kata gini aja. Ya jangankan gua rumahnya temannya baru renov, gua renov. Lah rumah lu rumah cakep banget begitu loh. Grojok lempengan lampu, gua kata gitu aja. Iya kata dia gitu. Emang kemarin tuh hujannya parah sih emang. Parah banget. Enggak gede tapi awet. Nah, istilahnya kiriman Ya. dari Bogor. Kiriman Bogor. Iya kiriman Bogor, Ciliwung. Tapi emang rata ya hujan dah. Iya. Dari Bogor, Bekasi, Jakarta, Cikarang, Karawang, mana aja deh tuh, Bandung. Pokoknya rata semua emang hujan. Airnya masuk mall. Airnya masuk, iya, juga. masuk mall segala macem. Airnya mau belanja. Mungkin airnya mau belanja, lucu. Itu sahur apa? Apa? Empok yang minta sahur ke Arafi. Enggak, Rapinya minta sahur ke gue. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia katanya flashback, anjay, flashback apa sih? Berpikiran kayak begini. Sekarang pejabat mana yang kagak mau sahur bareng sama Raffi Ahmad? Iya. Juragan mana yang juragan mana yang nggak mau sahur bareng sama Raffi Ahmad? Sekarang secara dia milih ke rumah gue. Iya, benar. Ada apa di diri gue, anjay. Tapi luar biasa, terima kasih banyak buat Raffi udah baik banget, udah antusias banget ngebantu, nolongin, ngedoain. Ya pokoknya diberikan kesehatan lah, pokoknya yang nggak pernah putus doa dari Po Alpa, doa yang terbaik, yang nggak bisa diucapin. Pokoknya itulah buat Minta sahur apa, Po? Minta sahur apa, Arafi? Sahur apa kemarin? Kemarin lawan Dia untungnya kagak sahur, nggak minta macam-macam. Cuman gue untungnya ada ikan tongkol, gue cabein. Terus sama terong dicabein. Terus tempe orek sama sayur sop. Dimakan sama dia, yang kagak dimakan satu. Nasi. Dia nggak Diet makan. apa? Dia emang lagi menjaga pola makan dia, emang menjauhkan makan nasi mungkin dikit. Mungkin kemarin sahur dia makan nasi cuman launya doang. Arafi sendiri, Bu. Ke Apanya? Mampok. Lah ke Arafi rumah, sendiri. ke rumah demi Allah lah ngapain. Sendirian Istrinya apa? juga enggak, istri Sama dia tim sih, akhirnya sama tim. Dia sama tim. Tapi Pak, kan kehadirannya Ratu tentunya Pak pelatakan dong, mesti kasih makanan apa ini buat Ratu? Iya, gue bingung. Gini, gue bingung, gue mau masak apa? Ya udah, gue makan, lu masak apaan aja juga, kata dia gitu. Ayam dikecapin, dia seneng ayam dikecapin, ikan tongkol dicabein, sama sayur sop udah. Masakannya Bunda Tika. Empok waktu Arafi ke rumah gimana, Po? Kaget apa emang surprise? Apa emang calling dulu? Jadi gini, hari Senin baru dikabarin, ntar malam mau sahur bareng rumah Empok gitu. Lah gue kelabakan, gue bingung ya. Aduh, si Raffi makan api. Kalau di tempat lokasi syuting dia nggak pernah makan, gue gitu ya. Aduh, makan api nih kata gue gitu. Gue kelabakan, akhirnya makan apa ya? Habis saya mau kasih pecak ikan paus, nggak mungkin dimakan kan. Ya udahlah, ikan tongkol aja lah anaknya. Tadi sempat ngomong sama Pak
Ini nggak sih makanan apa sih yang suka sama Raffi gitu? Tapi dia ngomong pengen gue makan apa aja suka, kata dia gitu. Dan dia nggak dalit orangnya. Dia tuh nggak dalit, makannya nggak dalit. Cuma satu emang dihindarin kemarin nasi gitu intinya. Empo masih ngontrak atau udah kembali ke rumah lagi apa gimana sih, Pok? Kepo dia. Jadi kemarin yang basah kemarin rumah gue itu sebenarnya emang ngontrak. Tapi yang punya rumah itu suruh dibayarin gak apa-apa, dicicil. Akhirnya gue bayarin. Yang gue ngontrak ini sekarang. Mau jadi hak milik. Tapi masih di Jadi rumah hak itu. milik. Masih di rumah itu. Di rumah ini sekarang rumah baru. Gitu. Daerah mana kok itu kok? Tahu aja. Dekat rumah A ya kan, Pok? Daerah elit dah pokoknya. Adik. Anjay. Masih nyerempet-nyerempet Andara. Andara, ya. Cuman ini kan Andara residen. Cuman Sana gua dikit. kerukut residen. Oke, aman. Ya aman. Oke, siap. Makasih sayang.